Suluh menjadi penerang dalam kegelapan. Suluh selalu ada untuk menjadi mitra. Suluh bersama Bimas Kristen Salatiga, bersama berbagi cahaya, mewartakan berita surga. Suluh Bimas Kristen Salatiga memang beda, mewartakan berita surga. Suluh Bimas Kristen Salatiga memang beda. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, terkhusus pendengar setia Suluh, suara penyuluh di Radio Betani 107.7 FM. Salam sejahtera, salam jumpa kembali dengan saya Theophilus Sudarto STH dalam program Suluh, program kerjasama dari Kementerian Agama Kota Salatiga dengan pihak Radio Betani FM untuk memberikan pelayanan siraman rohani iman Kristen bagi pendengar yang setia. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema terang, melenyapkan kegelapan, memberi arah, membuka masa depan. Untuk itu mari kita buka hati, kita datang kepada Tuhan, berdoa terlebih dahulu di pagi yang indah ini. Bapa kami yang di surga, Allah yang rahmani dan rahimi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur jika sepanjang malam kami boleh beristirahat dengan penyertaan Tuhan, beristirahat dengan tenang, dan pagi ini boleh mengawali untuk hidup. Biarlah hidup kami mendapatkan bimbingan dari Roh Kudus. Apa yang kami lakukan ke depan boleh mendapatkan tuntunan dari Tuhan. Oleh karena itu, mari Tuhan, pagi ini kami membuka diri untuk terbekali dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kami. Kami boleh bersukacita senantiasa ke depan, karena penyertaan Tuhan selalu ajaib, sehingga perjalanan kami senantiasa berhasil dan kami selalu beruntung di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, jalannya perenungan, perwartaan kebenaran ilahi pagi ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan belajar bersama mengenai terang yang bisa melenyapkan kegelapan, memberi arah maupun membuka masa depan. Secara ilmiah, terang itu adalah kondisi yang dihasilkan oleh adanya gelombang elektromagnetik atau cahaya yang mengenai suatu objek. Suatu benda akan terlihat terang jika memantulkan cahaya ke mata manusia, sehingga mata bisa menangkap bentuk dan warna objek tersebut. Lawan katanya adalah gelap atau kelam. Mengingat pentingnya terang, maka Allah memulai karya ciptaan alam semesta ini. Allah mengawali penciptaan langit dan bumi dimulai dengan mencipta terang terlebih dahulu sebelum mencipta ciptaan yang lainnya. Bahkan Allah sendiri dalam wujud manusia Yesus menyatakan diri, memproklamirkan diri sebagai terang dunia. Yesus sebagai terang dunia, dan kita sebagai pengikut Kristus juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi terang sesuai perintah Allah. Kalau boleh saya ibaratkan, kalau Yesus jadi matahari, maka kita itu seperti bulan yang memantulkan terang matahari untuk menyinari bumi ketika masih waktu malam. Ini
Yesus terang, kita sebagai pengikut Kristus maka wajib menjadi terang. Sebab Tuhan Yesus sendiri pernah menyatakan dalam Injil Yohanes, "Akulah terang dunia." Dan di sisi yang lain dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 19 dikatakan seperti ini, "Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat." Yesus datang ke dunia sebagai terang, tapi dunia yang jahat menolak. Kita sebagai pengikut Kristus punya tanggung jawab ini. Makanya Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus mengatakan seperti ini di dalam Matius 5 ayat 14 dan 16. Demikian firman Tuhan. "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Dari ayat tersebut, kalau kita telaah, kalau kita cermati, ada tanggung jawab yang berat, yang besar untuk kita sebagai pengikut Kristus yang menyatakan diri sebagai terang dunia. Kita dengan tanggung jawab itu dinyatakan harus siap. Kenapa? Terang memiliki banyak manfaat. Tadi di ayat 16 dikatakan bagian terakhir. Saya akan bacakan ulang khusus ayat 16 dari Matius pasal 5. "Demikianlah hendakmu terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Terang memiliki banyak manfaat. Kita kalau hidup tidak punya manfaat, tidak bisa produktif dalam hal yang baik, yang positif, sia-sia kita mengikut Tuhan. Karena ketika Yesus menjadi pokok anggur, kita ranting-rantingnya dikatakan harus berbuah. Ranting yang tidak berbuah, tidak produktif, dipangkas, dibuang, dimasukkan dalam api. Kita pengikut Kristus, saat ini kita belajar bersama tentang terang. Kita harus bisa ada nilai manfaat. Ingat, kalau kita flashback masa lalu tentang R.A. Kartini, dia sebagai fundamen untuk kaum wanita Indonesia. Supaya apa? Wanita Indonesia bisa sederajat dengan kaum laki-laki yang dulunya dikatakan poncong ingking. Habis gelap terbitlah terang. Apa yang diupayakan oleh R.A. Kartini realisasi. Nah, ada nilai guna. Kita di dalam mengikut Kristus, adakah nilai guna? Nilai guna yang pertama, setidaknya kalau kita siap jadi terang, maka harus mampu melenyapkan kegelapan. Ingat, sebelum Allah mencipta alam semesta, bumi dan segala isinya, bumi belum berbentuk dan kosong, yang terselimuti gelap gulita. Namun berkat kuasa Allah, terang tercipta sehingga bumi yang tadinya gelap tidak bisa dilihat secara jelas oleh mata. Namun ketika Allah menciptakan terang, nah, semua bisa terlihat. Ini menunjukkan bahwa jelaslah terang sangat dibutuhkan makhluk hidup untuk beraktivitas, terlebih lagi manusia. Misalnya, jika hari mulai menjelang malam, setiap orang tidak mungkin tidak menyalakan lampu di tempat tinggalnya. Pasti segera menyalakan lampu. Apalagi sekarang sudah ada listrik, tinggal klik. Kalau zaman dulu ada lampu petromak, lilin dan lain sebagainya untuk
melenyapkan kegelapan di ruang tersebut, di rumah masing-masing. Ini mencerminkan bahwa kita sebagai anak-anak terang bertanggung jawab untuk mampu menjadi terang bagi dunia yang gelap. Dunia yang terselimuti kegelapan karena dosa. Kita sinari dengan perbuatan-perbuatan terang sesuai kebenaran firman Tuhan. Inilah manfaat pertama. Tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus, siap menjadi terang untuk melenyapkan kegelapan. Jangan sampai kita malah sebaliknya, sudah jadi terang, berupaya dan senang untuk hidup dalam kegelapan, hidup dalam tindakan-tindakan dosa amoral. Ini bukan terang namanya. Ya. Oleh karena itu, ini tanggung jawab pertama harus kita hidupkan dalam hidup kita sehari-hari. Manfaat terang yang kedua ialah memberi arah. Ibarat mercusuar di atas batu karang yang selalu menyala dalam gelap, bertujuan untuk memberikan sinyal agar setiap kapal yang melihat tidak menabrak batu karang dan karam atau tenggelam, atau tidak terdampar di sekitar area mercusuar. Intinya, orang-orang yang di dalam kapal terhindar dari malapetaka, terhindar dari kecelakaan, terhindar dari musibah. Ini manfaatnya terang. Ibaratnya mercusuar, bisa memberi arah. Demikian juga misalnya di saat berkendara di jalan raya, entah itu naik sepeda motor atau naik mobil, mau tidak mau harus paham tentang kode lampu riting atau sein dari sepeda motor atau mobil yang dikendarai, agar tidak terjadi kecelakaan, tidak terjadi musibah di perjalanan. Namun kadangkala yang belum paham aturan-aturan kode dari penggunaan lampu di kendaraan bermotor, acap kali menimbulkan masalah di jalan. Misalnya merasa ras terkuat, naik motor, rating kanan nyala, ternyata beloknya ke kiri. Atau sebaliknya, rating yang kiri menyala, ternyata beloknya ke kanan. Nah, ini yang berbahaya. Kalau kita sudah tahu terang, tapi tidak memanfaatkan terang itu untuk hal-hal yang terang, tapi malah menyalahgunakan, ini yang jadi masalah ya. Ibaratnya orang pinter digunakan ilmunya untuk minteri orang. Jangan sampai. Kata penyanyi terkenal di dunia dangdut itu namanya terlalu. Nah, oleh karena itu, di manfaat yang kedua, ini tanggung jawab kita. Kita sebagai terang yang memberi arah, maka harus siap memberikan bimbingan, harapan, dan kebenaran yang menuntun manusia, menuntun sesama, menuntun sahabat-sahabat kekasih kita, orang-orang terdekat kita untuk mampu keluar dari kegelapan, keluar dari kebingungan, keluar dari ketersesatan hidup, keluar dari masalah-masalah hidup. Kita mampu memberikan solusi-solusi yang terbaik. Apalagi seperti halnya saat-saat ini kita mendengar BBM naik. Wah, kalau sudah BBM naik, pasti biasanya diiringi dengan kenaikan harga pangan, harga-harga apa saja, banyak kekalutan di mana-mana. Kita di dalam Tuhan Yesus, apakah juga akan ikut kalut atau tetap tinggal tenang di dalam Tuhan yang mampu memberikan solusi, langkah-langkah solutif supaya kita tetap tinggal tenang di dalam Tuhan. Ini manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga, tadi saya singgung tentang R.A. Kartini di pembukaan. Ungkapan terang membuka masa depan menunjuk pada konsep bahwa pengetahuan, pendidikan, optimisme, dan tuntunan spiritual adalah cahaya yang melenyapkan kegelapan, ketidaktahuan untuk meretas jalan menuju kesuksesan. Ingatlah ungkapan, habis gelap terbitlah terang.
yang mengisahkan perjuangan Raden Ajeng Kartini untuk membawa kaum perempuan untuk dapat hidup sederajat dengan kaum laki-laki. Dia rela berjuang sedemikian rupa, berkabar-kabari dengan wanita-wanita hebat lintas negara, lintas bangsa, bukan hanya lintas suku bangsa, untuk memperjuangkan, untuk meningkatkan taraf hidup wanita-wanita pribumi, wanita-wanita bangsa Indonesia yang saat itu terjejak. Tidak heran di atas jasa-jasanya akhirnya dianggap sebagai pahlawan nasional di negara kita Republik Indonesia. Sanggupkah kita seperti R.A. Kartini di masa kini? Kita sebagai pengikut terang Kristus, sanggupkah menjadi terang yang mampu menghantar umat Allah untuk memiliki masa depan yang penuh harapan di dalam Kristus yang sebagai sumber pengharapan kita? Sebagai tiang gereja, sebagai tulang punggung keluarga, Bapak, Ibu, atau sebagai kaum muda, orang-orang yang sudah produktif, aktivis-aktivis gereja, guru-guru sekolah minggu, sanggupkah kita memberikan secercah harapan, pelita kerohanian bagi generasi selanjutnya, sebagai terang bagi gereja masa yang akan datang? Yesus bilang, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, memberikan pendidikan-pendidikan yang berdasarkan terang firman Tuhan agar memiliki masa depan yang penuh harapan. Ini tanggung jawab kita. Kristus sudah memberikan teladan. Di sisi lain Tuhan Yesus pernah mengikrarkan diri, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus selalu memberikan solusi. Yesus selalu memberikan yang terbaik bagi mereka yang membutuhkan. Kita murid-muridnya, kita ya harus mampu memantulkan terang ilahi itu terpancar dalam hidup kita. Nah, ini yang patut kita cermati ya. Dari renungan di atas mari kita tahu sekarang bahwa terang itu sangat penting bagi kehidupan. Kita sebagai pengikut Kristus harus siap menjadi terang. Menjadi terang dunia berarti hidup mampu berdampak positif, menjadi teladan dan memancarkan kasih Kristus. Baiklah, melalui perbuatan baik dan integritas, kehadiran kita, kehadiran Anda di tengah-tengah masyarakat dapat menuntun sesama sebagai saksi Kristus, sebagai pembawa damai, bukan pewarta fitnah, kabar bohong, serta menginspirasi banyak orang untuk memuliakan Tuhan. Dan mari, sebagai penutup, mari kita pertahankan hidup kita di dalam terang Kristus yang terus terpancar bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu. Pagi ini kami boleh menikmati kebenaran terang ilahi firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi ini dapat menjadi peneduh, penyejuk kami dalam melangkah mengisi hari-hari kami ke depan, hidup seturut firman Tuhan. Sehingga hidup kami selalu tertuntun jauh dari kuasa kegelapan, jauh dari malapetaka, jauh dari hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, jauh juga dari orang-orang yang tidak berbuat jahat atas kami. Sebaliknya, keberuntungan dan keberhasilan dari Tuhan nyata atas kami. Terima kasih Bapak, kami akhiri permenungan pagi ini. Namun kami meyakini penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kami sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom.
Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nyalakan pelitamu, jangan letakkan di bawah gantang, letakkan di atas kaki Dian. Supaya terangmu ada dalam rumahmu, bercahayalah di depan orang. Biarlah perbuatanmu yang baik muliakan Bapamu yang di sorga. Di sorga. Muliakan Bapamu yang di sorga.